Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Kirani Mahwati dengan NIM 200591101, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Metodologi Penelitian yang diampu oleh Bapak Peringki Susanto, SEMSC PhD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh brand satisfaction, brand commitment, dan brand trust terhadap brand loyalty pada produk skincare Avoskin. Dan dalam presentasi ini ada 3 poin utama yang akan dibahas. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua adalah tinjauan pustaka, dan yang ketiga adalah metodologi penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh persaingan yang sangat kuat di setiap sektor bisnis, tak terkecuali pada sektor kecantikan. Laporan Badan Pusat Statistik menyatakan industri kosmetik yang mencakup industri farmasi, kimia, dan obat tradisional meningkat 9,61% pada tahun 2021. Selain itu, BPOM-RI mencatat peningkatan jumlah perusahaan di industri kosmetika hingga 20,6% dari 2021 hingga Juli 2022. Jumlah industri kosmetika naik dari 819 industri menjadi 913 industri. Keberhasilan operasi bisnis perusahaan dipengaruhi oleh mereknya. Loyalitas merek yang tinggi cenderung memiliki keunggulan kompetitif yang mampu bertahan dalam waktu yang lama. Tidak hanya dituntut untuk sanggup bertahan, tetapi perusahaan juga harus berkembang sebagai akibat dari ketatnya tingkat persaingan yang mereka hadapi. Bisa dilihat pada gambar, yaitu merupakan data penjualan brand serum lokal terbaik di Indonesia. Avoskin menjual produk serum sebanyak 15,4% antara tanggal 16 sampai 31 Agustus 2022. Sayangnya jumlah penjualan turun menjadi 10,8% pada periode 1 sampai 15 September 2022. Artinya terjadi penurunan penjualan dan brand loyalty pada produk serum Avoskin. Brand loyalty sangat penting untuk kesuksesan perusahaan yang berkelanjutan. Kekhawatiran tentang merek merupakan persoalan yang terus-menerus membutuhkan perhatian perusahaan dan harus selalu dipantau perkembangannya. Awal hubungan yang terbentuk dalam suatu bisnis harus dilandasi oleh adanya rasa percaya guna menciptakan dan memelihara hubungan dengan pelanggan. Brand loyalty pelanggan akan memegang secara mendalam sebuah komitmen untuk konsisten dan berkala membeli produk atau layanan yang mereka sukai di kemudian hari. Kepercayaan pada merek juga dapat didasarkan pada rasa puas atau tidak puas pelanggan dari pengalaman sebelumnya dengan merek tersebut. Menurut penelitian sebelumnya, Jamsidi dan Ali Reza pada tahun 2020 membuktikan bahwa kepuasan merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas merek. Menurut penelitian Haron dan kawan-kawan pada tahun 2020, kepercayaan merek berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek. Akhirnya, penelitian ini didasarkan pada pengaruh brand satisfaction, brand commitment, dan brand trust terhadap brand loyalty. Apakah variabel-variabel bebas tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap brand loyalty sebagai variabel terikat pada produk skincare Avoskin, guna untuk mempertahankan pangsa pasar di tengah persaingan yang ketat? Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh brand satisfaction terhadap brand loyalty pada produk skincare Avoskin. Yang kedua, bagaimana pengaruh brand commitment terhadap brand loyalty pada produk skincare Avoskin. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh brand trust terhadap brand loyalty pada produk skincare Avoskin. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh brand satisfaction terhadap brand loyalty pada produk skincare Avoskin. Selanjutnya untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh brand komitmen terhadap brand loyalty pada produk skincare Avoskin. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh brand trust terhadap brand loyalty pada produk skincare Avoskin. Selanjutnya dalam manfaat penelitian, yang pertama manfaat teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan mampu menjadi bahan perbandingan yang relevan dengan penelitian-penelitian selanjutnya. Yang kedua adalah manfaat praktis diharapkan dapat memberikan pemikiran dan informasi serta membantu mengantisipasi dan memecahkan masalah baik bagi penulis maupun perusahaan yang terkait dengan brand loyalty. Selanjutnya adalah kajian teori. Yang pertama adalah brand loyalty. Eicher berpendapat
bahwa loyalitas merek menunjukkan sikap positif tentang sebuah merek dan pola pembelian yang cenderung berulang atau konsisten dari waktu ke waktu. Atulkar pada tahun 2020 eh, menyatakan beberapa indikator untuk mengukur loyalitas merek, yaitu yang pertama tingkat komitmen, yang kedua tingkat keterikatan emosional, yang ketiga tingkat perpindahan dari suatu merek ke merek yang lain, yang keempat adalah jumlah pelanggan yang setia. Selanjutnya adalah kepuasan merek atau brand satisfaction. Zhong dan Moon pada tahun 2020 mengatakan bahwa ketika kinerja merek menyanggupi ekspektasi konsumen, maka rasa puas konsumen akan timbul ketika merek tersebut telah digunakan. Selanjutnya adalah brand komitmen atau komitmen merek. Sulistyo dan kawan-kawan pada tahun 2021 menyatakan komitmen merek adalah ukuran seberapa nyaman dan terikat pelanggan dengan merek serta seberapa dekat pelanggan dengan merek tersebut secara kognitif dan afektif. Menurut Wijaya, pada tahun 2018, beberapa faktor untuk meningkatkan brand komitmen yaitu elemen keamanan, privasi, nama brand, pengalaman, informasi, dan komunikasi word of mouth. Selanjutnya adalah kepercayaan merek, yaitu brand trust. Kepercayaan merek didefinisikan oleh Rizan sebagai persepsi konsumen terhadap ketergantungan berdasarkan pengalaman, atau lebih khusus pada pola penggunaan dan interaksi yang dirasakan sejalan dengan harapan bahwa suatu produk telah memenuhi harapan tersebut. Delgado mencantumkan hal-hal berikut sebagai indikator kepercayaan merek yang dituliskan dalam Panjangan dan kawan-kawan pada tahun 2021. Yang pertama adalah dimensi viabilitas yang diukur dengan indikasi kepuasan dan nilai. Yang kedua adalah komponen intensionalitas yang dapat dinilai dengan menggunakan indikator kepercayaan dan keamanan. Selanjutnya adalah pengembangan hipotesis. Pertama, brand satisfaction dan brand loyalty. Menurut Purnomo dan Octavia, pada tahun 2018, karakteristik pelanggan merek yang salah satunya termasuk kepuasan terhadap brand memiliki pengaruh secara langsung dan parsial terhadap brand loyalty. Dalam beberapa penelitian di atas, kepuasan konsumen terhadap suatu brand sangat mempengaruhi loyalitas brand tersebut. Loyalitas konsumen terhadap suatu brand tertentu berkorelasi positif dengan tingkat kepuasan konsumen pada brand tersebut. Selanjutnya adalah brand komitmen dan brand loyalty. Loyalitas merek adalah komitmen untuk mendukung atau membeli produk secara berulang-ulang kali. Komitmen merek juga sangat mempengaruhi loyalitas konsumen dan niat beli ulang. Selanjutnya adalah brand trust dan brand loyalty. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Haron pada tahun 2020 menemukan bahwa kepercayaan terhadap suatu merek dapat berkorelasi dengan loyalitas pelanggan. Telah dibuktikan pada penelitian ini bahwa kepercayaan terhadap suatu merek berkorelasi positif dengan loyalitas pelanggan, yang berarti bahwa merek yang paling dipercaya paling sering dipilih untuk dibeli dan digunakan karena tingkat risiko yang dihadapi untuk menggunakan merek tersebut yang paling sedikit. Selanjutnya adalah kerangka konseptual, yaitu brand loyalty Y, brand satisfaction X1, brand commitment X2, dan brand trust X3. Dengan hipotesis yang pertama, brand satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand loyalty. Hipotesis kedua, brand commitment berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand loyalty. Dan hipotesis ketiga, brand trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand loyalty. Selanjutnya adalah metode penelitian. Untuk jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dan asosiatif. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi adalah area yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel non-probabilitas dengan jenis pengambilan sampel purposive. Non-probability sampling hanya memberikan gambaran sederhana tentang keadaan dan biasanya kurang mendalam. Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel untuk tujuan tertentu yang diinginkan oleh si peneliti. Sampel yang digunakan pada penelitian ini ditentukan oleh rumus Haier, yaitu jumlah variabel dan jumlah indikator dikalikan agar jumlah sampelnya representatif. Penelitian ini memiliki 4 variabel dengan 15 indikator. Artinya, sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 60 responden.
Kriteria respondennya adalah konsumen yang sudah pernah membeli dan menggunakan produk-produk dari brand Avoskin minimal sebanyak 2 kali pembelian. Selanjutnya adalah sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan juga data sekunder. Teknik pengumpulan data. Untuk data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui kuesioner dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu item instrumen tersebut valid atau tidak. Dikatakan valid apabila nilai R kurang hitung lebih atau sama R tabel. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur apakah instrumen penelitian memiliki keandalan dan dapat memberikan informasi yang sebenarnya sehingga dapat dipercaya. Pengujian ini menggunakan rumus alpha-Cronbach. Angka alpha lebih atau sama 0,70 adalah angka minimal yang sering digunakan dalam penelitian. Selanjutnya adalah uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk memastikan variasi-variasi dari distribusi sama atau tidak. Data dikatakan homogen apabila signifikasi lebih dari 0,05, jika kurang dari 0,05 artinya tidak terjadi homogenitas. Selanjutnya adalah uji normalitas. Untuk mengetahui apakah data yang diolah berdistribusi normal atau tidak. Dikatakan data berdistribusi normal apabila nilai signifikasinya lebih dari 0,05. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya ada ketidaksamaan varian residual atau tidak. Nilai signifikasi lebih dari 0,05 artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika signifikasi kurang dari 0,05 artinya terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk memastikan apakah di antara dua variabel ada hubungan atau tidak. Nah, jika ada, apakah kuat atau tidak? Terjadinya multikolinearitas apabila nilai PIF-nya lebih dari 10 dan toleransi kurang dari 0,10. Selanjutnya adalah uji T. Uji T berguna untuk melihat pengaruh antar variabel apakah memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak. Untuk menentukannya, menggunakan standar error yang biasanya dari 0 sampai 10%. Dikatakan signifikan apabila hasilnya di bawah nilai yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah uji korelasi. Uji korelasi bertujuan untuk menjelaskan besarnya hubungan antar dua variabel atau lebih. Jika nilai R-square sebesar 0,7%, artinya variabel bebas memiliki kemampuan untuk menjelaskan 70% variabel terikat, dan 30% lainnya ditanggung oleh variabel bebas lainnya. Dan jika nilai adjust R-square bernilai negatif, artinya varians dari variabel terikat tidak mampu dijelaskan oleh variabel bebas. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.